saya bilang kepada Rektor Ova Emilia, ya Ibu Rektor UGM Universitas Gadjah Mada, itu Universitas Gadjah Mada itu bukan milik kalian, gitu loh. Ya, bukan milik kalian itu UGM itu, gitu loh. Dikit-dikit, ayo kami sudah punya 34 bukti, nanti di pengadilan kita pertontonkan. Kan terlihat itu ada something fishy itu, ya. Mesti tidak percaya kepada rektor, kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini semakin melebar kemana-mana ya. Pasalnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UGM menyatakan mosi tidak percaya kepada Rektor UGM. Jadi BEM UGM menuntut agar rektor mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada lembaga negara. Jadi menurut Ketua BEM UGM ini, dia ingin mengembalikan marwah kampus UGM ini, artinya harus berpihak semata-mata demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa. Jadi menurut Ketua BEM UGM ini, dia tidak akan mencabut mosi tidak percaya kepada Rektor Ova Emilia selama kampus tidak menyatakan sikap politik yang jelas terhadap rezim hari ini. Jadi kelihatan banget ya, Rektor kampus UGM Ova Emilia ini sepertinya memang ya lebih mendukung penguasa ya di saat polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Pada saat kemarin Rismon Syanipar ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa, dia sebagai rektor kampus malah ngacir tidak berani bertemu dengan penggugat ijazah palsu Jokowi ini ya, lebih memilih untuk berdiam diri dan bungkam. Jadi menurut masyarakat dan netizen kelihatan banget rektor UGM ini berpihak kepada penguasa, ya tentunya di sini adalah Jokowi. Bahkan dia di saat Dr. Muhammad Taufik menggugat ijazah Jokowi ya, dan salah satunya UGM menjadi tergugat, jadi tidak mau juga hadir di sidang perdana. Jadi kelihatan banget UGM ini ya seperti acuh tidak acuh tentang dugaan polemik ijazah Jokowi ini. Bahkan ya majalah Tempo ikut menghubungi UGM sampai sekarang pun tidak memberi komentar ya terhadap tindakan mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya kepada UGM. Mesti tidak percaya kepada rektor, kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada rektor UGM, yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. UGM tidak mampu untuk memenuhi permintaan etis terhadap pembuktian legalitas itu, atau dia membuktikan tapi nggak ada yang percaya, sehingga harus dikirim ke Barreskrim. Jadi Barreskrim menjadi semacam wilayah yang harus menampung problem yang dimulai di UGM. Kan ini urusannya pertama di UGM kan. Sejak bertahun-tahun UGM menyembunyikan fakta-fakta itu, didatangi nggak bisa dialog dengan masuk akal, lalu mengirim atau membuat berbagai macam event untuk memperlihatkan bahwa Jokowi adalah alumnus dari UGM, Jokowi adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran, Kehutanan. Jadi semua hal itu menjadi konyol, dan pikiran para mahasiswa yang sekarang jadi benar. BEM menjadi benar karena BEM akhirnya mengirimkan semacam satire. Kalian itu UGM, tolong bikin petisi untuk tidak percaya pada pemerintah. Jadi sebetulnya itu adalah olok-olok publik yang dibaca dengan baik oleh kekuatan etis atau energi etis dari BEM, dari mahasiswa UGM. Dan itu yang kemudian jadi patokan baru bahwa reputasi UGM betul-betul udah di bawah standar tuh, dan meme muncul di mana-mana, satire, olok-olok itu. Jadi kelihatannya tekanan publik ini tidak akan berakhir kendati Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Itu orang menuntut bahwa ini UGM. Siapa yang ada di belakang UGM? Disebutlah beberapa tokoh yang pernah sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya ini ada skandal ketika kampus itu
menjadi pembenar kekuasaan pemerintah. Skandal ketika kampus rakyat itu mengolok-olok dirinya sendiri karena tidak mampu berdiri di atas integritas akademis. Jadi kelihatannya para mahasiswa mampu untuk menjadi wakil dari nurani publik yang menganggap bahwa UGM, mereka nggak malu mengatakan bahwa kampus kami itu kampus penjilat. Itu kan itu intinya. Bagaimana akan ditangani itu sebagai kontra narasi? Apa yang mau dilakukan oleh rektor UGM, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh UGM, apa yang mau diucapkan oleh mahasiswa UGM yang nanti mungkin 2-3 bulan lagi ada mahasiswa baru, mereka akan lihat bahwa mereka masuk ke sebuah kampus yang moralitasnya bahkan dipertanyakan oleh alumnusnya sendiri. Jadi makanya kami menuntut ijazah yang kemarin dibandingkan itu nomor berapa? Ijazah itu clear tidak? Sekaligus Pak Karni, di kesempatan ini saya jawab tadi pertanyaan Prof. Firman, ya gitu. Harusnya UGM kan yang menjawab. Sayangnya Prof. Firman, ketika kami datang resmi ke UGM pada tanggal 15 April itu resmi, diterima oleh Wakil Rektor, satu Prof. Wening Udasworo, diterima oleh Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, ya Dr. Ari Sujiwo, ya. Kami diberikan skripsi. Pak Karni, saya tanya dengan Bang Desmond, ini skripsi asli atau tidak? Asli, bukan kopi, bukan salinan, asli. Oke, asli ya. Oke, setelah itu kami, karena yang berikan juga Wakil Rektor, itu kami periksa Pak Karni, dan itu saya tunjukkan pada ILC beberapa waktu yang lalu. Ketika kita lihat skripsi itu, nggak ada yang namanya lembar pengujiannya, nggak ada. Lembar pengujian, kami tanya. Saya tanya, Dr. Rismon tanya, Prof, ini lembar pengujiannya mana? Kaget dia. Gak ada ya? Ada rekamannya Pak Karni. Dia bilang itu kaget. Semua terdiam. Tiba-tiba ada seseorang bilang, punya saya ada. Namanya Samiruddin Barurito. Mau ditunjukkan ke kami pun, waktu itu Prof. Wening masih bertanya, ingat gak Pak Rismon? Izin dulu pada pemiliknya. Boleh gak itu? Kami izin untuk memotret. Dan itulah ternyata setelah kami lihat, memang ada lembar pengujiannya. Bukan milik Jokowi, milik Samiruddin. Tapi itulah terjadi kesalahan juga yang kami ketawa. Karena dia tertulis tesis, bukan skripsi. Jadi ini sekelas UGM, Prof. Itu melakukan hal-hal yang menurut kami konyol. Konyol sekali. Dan sampai detik ini Pak Karni, coba cek ke teman-teman produser ALC. Berani nggak UGM itu datang? Atau minimal Zoom di acara ini? Nggak ada sekalipun, tidak hanya di ALC Pak Karni. Di teman-teman TV sebelah yang lain, Rakyat Bersuara, Prime News, di TV yang lain, nggak pernah mau UGM datang. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa itu lulusan UGM asli Pak Karni. S1, S2 kami UGM. Kami sedih dengan UGM yang sifatnya tidak proper kayak gini, Pak Karni. Jadi artinya apa? Kenapa UGM tidak kemudian menjadi gold standardnya? Karena UGM pun tidak bisa memberikan sesuatu yang menenangkan. Bahkan sekarang digugat Pak Karni oleh mahasiswa, oleh BEM, meskipun nggak ada hubungannya. Tapi saya tanya ke teman-teman itu termasuk penjelasan kemarin gitu loh. Oke, ya memang Prof. Ova memang kebetulan lagi kena sial ini Pak Karni. Jadi dia digugat sama mahasiswa, ada mosi tidak percaya kepada UGM Pak Karni. Gitu. Bisa tampilin nggak mosinya nggak percaya kepada UGM? Ya, saya. Oke. Ya. Tapi itu jelas ada mosi tidak. Saya sedih Pak Karni. Gitu. Jadi artinya, nah ini muncul nih. Ya, mosi nggak percaya pada UGM. Jadi gimana ini Prof? Gitu. Artinya kita percaya kepada siapa? Saya ingin membela UGM Pak Karni dalam hal ini. Tapi kenapa UGM melakukan tindakan tidak proper memberi kami skripsi dengan nama Joko Widodo yang lembar pengesahannya tidak benar, kemudian di situ tanda tangannya diprotes sama putrinya yang dulu saya katakan Aida Greenberry di Australia. Saya mengatakan ayah saya tahu persis apa yang dia kerjakan. Itu artinya apa? Dia menunjukkan tanda tangannya. Beda banget Pak Karni. Apalagi waktu itu dibaca oleh seorang grafolog. Ya jelas banget. Kemudian nama profesornya juga salah. Karena Profesor Ahmad Sumitro, dia mengatakan tanggal segitu ayahku belum profesor. 15 November ketika Jokowi di skripsinya itu menuliskan Profesor Ahmad Sumitro, namanya saya salah Pak Karni, bukan Sumitro. Beliau belum profesor. Karena ayah dari Aida Greenberry baru profesor pada bulan Maret 86. Jadi 4 bulan sesudahnya baru profesor. Kok bisa? Kalau itu ditulis oleh Joko Widodo, dia menulis Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Lagi-lagi yang menarik Pak Karni, ini yang saya katakan juga. Kenapa di belakangnya tidak ada nama Pak Kasmujo? Baru diakui kan? Akhirnya Pak Kasmujo adalah bukan dosen pembimbing skripsi. Padahal dulu 2017 seolah-olah itu sebagai dosen pembimbing skripsi. Gitu loh. Nggak pernah, sorry. Pak Jokowi nggak pernah mengatakan Pak Kasmujo dosen pembimbing. Dia mengatakan itu. Belum pernah, Mas. Dia mengatakan. Hati-hati. Anda bisa baca kalimat nggak? Nggak ada. Jadi Pak Jokowi mengatakan berkat Pak Kasmujo saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Iya, jadi gini loh. Bolak-balik. Mas pernah skripsi nggak sih? Ya pernah lah. Anda jangan ngomong sembarang ini orang manusia nih. Jadi gini ya. Makanya sekarang kita ngomong dulu, ya kan? Saya minta dia selesaikan dulu udah. Kalau di Universitas Gadjah Mada, yang gedungnya masih ada sekarang, universitasnya belum ditutup, ya. Itu ada skripsi itu bolak-balik itu skripsi. Nggak mungkin yang namanya konsultasi akademik itu bolak-balik, ya. Halus sekali, galak sekali gitu dia mengatakan gitu. Tapi sekarang Pak Kasmujo, terima kasih, Bapak sudah lebih itu lebih bijak sekarang. Gitu. Dan alhamdulillah, memang beliau akhirnya Pak Kasmujo, saya terima kasih Pak Karni. Pak Kasmujo itu sempat saya tampilkan sebagai Bathara Guru kalau wayang ya gitu. Jadi Bathara Guru itu apa? Ya guru yang digugulan, ditiru, diikuti dan patuhi, ya guru itu, ya. Dan beliau mengatakan, saya bukan dosen pembimbing skripsinya Jokowi. 1, 2, saya tahun itu masih sebagai asdos
Kalau asdos, teman-teman semua, belum bisa bimbing akademik, pembimbing skripsi saja nggak bisa, apalagi bimbing akademik. Seorang pembimbing akademik itu lebih bertanggung jawab terhadap akademiknya mahasiswa. Dia masuk awal, dia tanda tangan KRS. Dan kemarin Pak Karni, ini yang baru, dengan justru ditunjukkan di Barreskrim kemarin, membuka banyak kotak Pandora Pak Karni. Satu, ya, lembar pembayaran SPP. Kalau memang ada, tampilkan dong dari semester 1 sampai semester 10. Nggak ada Pak Karni, hanya sampai semester 4 yang ada. Itu pun aneh tanda tangan dia. Tanda tangannya ganti-ganti, oke lah. Tanda tangan seseorang bisa ganti-ganti. Yang kedua Pak Karni, ada bukti KKN. Katanya KKN. KKN itu tahun ketiga Pak Karni. Mana ada seorang mahasiswa di jurusan S1 yang totalnya 140 lebih SKS-nya, 150. Belum 100 SKS, itu sudah KKN. Kuliah kerja nyata, itu wajib dilakukan pada saat mahasiswa itu sudah hampir mencapai 100 SKS. 3 tahun, belum Pak Karni. 3 tahun itu 80 SKS saja belum. Kok bisa dia KKN tahun 83? KKN apa? Dan yang menarik, pemilik desa ini mulai muncul sekarang di sosial media. Orang-orang yang dari desa Wonosegoro yang kemudian bersaksi tahun 83 itu UGM belum KKN di Wonosegoro Pak Karni. Belum ada KKN di situ. Dan ini KKN-nya siapa? Kemudian lagi, ini terbukti. Kenapa KKN saya pertanyakan? Kemarin ada KS, kartu hasil studi Pak Karni. Itu sebenarnya Barreskrim agak melanggar sedikit undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau KS harusnya nggak usah ditampilkan. Tapi KS malah ditampilkan. Yang menarik, ada nilai-nilai. Pak Karni, nilai A-nya dia itu cuma 4. Nilai B-nya ada sekitar 7 atau 8. Nilai C-nya 19. Nilai D-nya ada sekitar 7 atau berapa. Tidak ada nilai KKN. Tidak ada. Jadi mungkin belum KKN. Makanya saya tidak menyalahkan lawyer. Ya, tugas Anda memang membela Pak Jokowi. Tapi saya menyayangkan kenapa Universitas Gadjah Mada berani melakukan hal-hal yang menurut saya sangat tidak proper ini. Dan kalau skripsinya kayak gitu, lembar pengesahannya tidak ada. Bukti dari Barreskrim kayak kemarin, cuma fotokopi aja terlibat ini. Ada kopi di tengah-tengahnya. Ya kan itu, ada tetesan kopi. Mungkin menunjukkan kalau itu fotokopi. Jadi fotonya kopi ini yang ada di situ. Ya. Kenapa tidak yang asli? Ini tidak mungkin seorang ini bisa lulus. Mungkin ijazahnya quote and quote asli menurut UGM. Tapi tidak melalui proses akademik yang benar. Dan itu harus diselidiki. Itu Pak Karni. Hai. Nah, itulah ya, IPK-nya di bawah 2, pengakuannya Pak Jokowi. Terus yang ditampilkan juga pembayaran SPP 4 semester ya. Tetapi pertanyaan yang lebih apa ya, karena ada tabulasinya yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu, ya bagaimana kalau cuma 122 SKS? Ya kalau mereka klaim itu asli dan hanya 122 SKS, maka ya itu tidak sarjana kehutanan ya. Sarjana muda kehutanan dengan gelar BSc kalau dulu ya, untuk sains. Andri Purwanto, Bung Rismon sehat selalu. Horas Pak Andri, Bung Andri Purwanto ya. Kalian tonton ILC kemarin. Tadi malam saya ILC dengan Bang Karni ya. Sudah tayang ya 2 jam yang lalu, kalian tonton dulu coba ya. Ya cuma ini yang saya masukkan ke X saya ini baru saya informasikan sekarang karena saya baru punya waktu untuk menganalisa sejumlah dokumen yang ditampilkan di Dirtipidum ya, bahwa bulatan yang dibulati oleh Joko Widodo adalah sarjana muda dan total SKS 122 SKS gitu loh. Jadi ya baru pagi ini ya saya berbicara di sini dan tadi Bang Revi. Kalau itu sudah saya temukan sebenarnya mau saya karena ungkapkan itu di ILC, tapi mungkin kesempatan lain aja ya. Muhammad Alwila, semangat Bang Rispon. Oke Pak Muhammad. Sutrisno ini, Horas Bang, lanjutkan dan tuntaskan perjuangan Bang Rispon sampai tercapai kebenaran hukum. Iya. Tapi kebenaran ini sebenarnya bisa diselesaikan sendiri, tuntas cepat oleh UGM, ya kan? Nyatakan saja sarjana muda, tidak ada proses penulisan skripsi, ya sudah gelarnya adalah BSc, bukan insinyur, udah selesai. Yellow and Dream, total mata kuliah 32, iya, total mata kuliah 32, terus apa tadi? Jumlah kredit pilihan 34 SKS, total, terus jumlah kredit wajib 88, ya, maka di total 122 SKS, 32 mata kuliah pilihan, maka 32 total mata kuliah, maka itu tidak memenuhi mencapai gelar sarjana. Kalau sarjana muda ya memungkinkan ya, memenuhi. Eksperimen ID, Bang, gue baru nonton video kesaksian Bang Rismon di kasus Jessica yang ada jaringan lampir. Iya, itu kan akibat kompresi, ya, kompresi yang dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher pakai software gratisan iRedsoft untuk mendowngrade, ya, mendownscale, menurunkan resolusi dengan menurunkan lebar dan tinggi frame dari video, terus diturunkan juga laju frame-nya per detik, ya, harusnya 25 menjadi 10 atau terserah mereka.
Nah, makanya terdistorsilah objek-objek itu, termasuk objek-objek yang bergerak, ya, jari tangan itu, sehingga menjadi jari mak lampir. Itulah perbuatan polisi, ya. Bahwa kalau dibilang Baris Krim sudah menentukan ini, maka harus dianggap benar. Siapapun yang menentang Baris Krim harus dibawa ke proses hukum. Waduh, ada pakar hukum ngomong gitu. Kok mengkultuskan Baris Krim, ya? Manusia perlu di-challenge kebenaran ilmiah itu, ya. Kasus Sambo saja mereka yang merusak barang bukti CCTV, ya. Kasus Sambo, belum lagi kasus KM50, ya kan, mereka yang merusak barang bukti, ya. Data CCTV dan data HPD saksi-saksi di rest area KM50 justru diperintah hapus oleh polisi. Terus, itulah makanya pentingnya otak itu berproses, ya. Bagaimana track recordnya polisi ini, gitu loh. Kalau semua diserahkan kebenaran itu kepada polisi, bisa jadi lembaga absolut dia, lembaga superpower, gak ada yang men-challenge. Kasus Jessica Wongso saja mereka otak-atik itu barang bukti. Muhammad Noah Lazar bukan orang oknum itu, ya. Di forum keadilan sudah saya jelaskan itu, ya kan, bukan oknum itu, dia kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri itu, Muhammad Noah Lazar, ya. Didukung oleh rekan abdinya Christopher Harimandrianto. Itu bukan oknum, kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri loh, menipu. Kok tiba-tiba banyak yang bilang, oh kalau apa Baris Krim nggak percaya polisi, kok keluar saja dari Indonesia ini. Nak kali kau, ya? Emangnya kau nenek moyangmu di mana berani usir-usir saya? Ya? Nak kali kau, justru cintalah makanya mengkritik. Ya, kecintaan yang tinggilah membuat kita mengkritik polisi supaya perform gitu secara profesional. Masa dibilang mengkritik, ya tidak percaya sama hasil Baris Krim Polri, terus dibilang tidak percaya pada polisi, sana keluar. Seperti si Ruhut kalian, ya. Harus di-challenge, gitu loh. Kesimpulan-kesimpulan dia. Ya mulailah dari nanti lembar pengesahan skripsi itu kita minta diuji oleh Puspom TNI itu, ya kan? Mereka punya ahli juga, gitu kan? Kalau berani, kan gitu. Jadi ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh Rektor UGM. Kalau mau nama UGM nggak hancur lebur terus, ya. Tapi kalau bertahan dalam kebohongan, ya silahkan aja, ya. Ya. Kalau kalian masih berpikir perut kalian, ya kan? Bukan berpikir bagaimana UGM ini harus di jalur yang benar, ya terserah Rektor of Amelia. Itu pilihan Anda, pilihan hidup Anda, kan? Dan ini akan menjadi sejarah bagi Anda, ya. Pada saat kasus ini berkonflik diangkat ke tingkat nasional dan Anda memilih apa, Rektor of Amelia? Memilih bungkam atau memilih kembali ke jalan yang benar, gitu, ya. Jadi kalau Baris Krim kita kultuskan hasilnya, ini kan track record-nya sudah ada, ya kan? Kasus Jessica Wongso, kan pakai iRed Soft, Windows operating system gratisan, katanya tertanam dalam DVR Telview, Linux based, ya kan, Linux operating system. Sudah gitu metadatanya katanya salah ketik, kata Muhammad Noah Lazar. Coba bayangkan, metadata dari file video salah ketik, sesuatu yang tidak diketik malah salah ketik. Berarti di otak-atik itu semua metadatanya bisa diketik-ketik. Kacau, ya. Hilangnya ribuan frame, ya. Hilangnya 100 frame dari kamera 9, hilangnya 50 frame dari file video CCTV 7. Itu dibilang salah ketik itu. Itulah Baris Krim. Bahkan kepala laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri, Muhammad Noah Lazar. Kapoldanya siapa? Tito Karnavian saat itu dan jadi Kapolri. Direktur Reskrimumnya siapa? Polda Metro Jaya saat itu Krisnamurti, penipu semua. Jadi bagaimana rakyat mau percaya? Saya disuruh percaya hasil Baris Krim. Gitu loh. Kan kita bicara track record. Nyawa. Bayangkan kalau saya nggak maju, bisa jadi Jessica itu bukan 20 tahun. Bisa jadi seumur hidup ditaruh. Ya, atau hukuman mati. Bayangkan itu, tega mereka, gitu loh. Ya? Makanya perlu dipertentangkan di pengadilan hasil dari Baris Krim itu, lab Baris Krim. Gitu. Kalau itu dijadi produk hukum, ya, untuk kepastian hukum bahwa mereka pasti benar, ya kacau hukum di Indonesia ini. Ya, kacau. Kebenaran absolut dipegang oleh Baris Krim. Tabunai, memang siapa kalian, kan? Ya harus di-challenge, diuji oleh peneliti-peneliti lain, kan gitu. Kalau hasil kalian tanpa intervensi, tidak manipulatif seperti kasus Jessica, KM50 dan lainnya, kan. Kalau takut berarti ya, takut karena salah, berani karena benar. Ayo diuji di Puspom TNI, mulailah dulu di wilayah Indonesia, berani nggak? Gitu loh. Sama seperti kasus Joshua Huta Barat, diekshumasi itu bisa, publik nggak percaya ya periksa ulang. Sama seperti bukti-bukti yang disajikan oleh Dirtipidum kemarin yang nggak ada disajikan dalam versi analognya di depan mejanya, tetapi cuma versi digital di proyektor. Takut diputu-putu wartawan, ya. Diputu wartawan saja takut, apalagi diuji oleh pihak lain seperti Puspom TNI. Kan kacau itu. Ya? Difoto wartawan aja takut, apalagi diuji orang lain. Kacau, kacau. Kacau, kacau, ya.
Inilah kepolisian ini. Makanya tobat kalian tobat, gitu loh. Ya, belum lagi kasus Jessica, laboratorium toksikologi, Dr. Nur Samran Subandi, dia kalau nggak salah dia kepala laboratorium toksikologi Barreskrim Polri saat itu. Salah itu mundur waktu. Kan kacau itu. Dia bilang 16:39 kalau nggak salah itu. WIP. Ternyata dengan hitungan dia seharusnya 16:20 WIP. Jessica sedang ada di kasir. Coba bayangkan, itulah produk laboratorium toksikologi Barreskrim Polri. Salah hitung mundur waktu. Kayak gitu mau dipercaya? Ya kacau negara ini. Justru kita kritik supaya memperbaiki kepolisian. Karena 126 triliun itu keringat kita bersama. Keringat rakyat. Gitu ya. Jadi bukan karena kita kritik terus, gak percaya Polri, bla bla bla. Namanya sains. Masa kita perdebatan ilmiah langsung dibilang, oh lah, gak suka saya, keluar dari Indonesia gitu ya. Memang siapa kamu suruh ngusir saya dari Indonesia ini? Ya, gimana nenek moyangmu? Ya, nenek moyang kita beda. Nenek moyang saya sudah hidup sebelum Indonesia merdeka. Siapa kamu nyuruh saya pindah?